Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Serangan Kaido telak mengenai Luffy membuat Kapten Topi Jerami itu membentur atap Onigashima dengan sangat keras. Lalu ekspresi kekecewaan Kaido juga digambarkan lagi pada bagian awal chapter ini. Kemudian bos CP0 terlihat menundukkan kepala, dia juga tampak murung. Entah nih bos CP0 murung karena merasa setelah ini dia akan diajar Kaido, ataukah dia murung karena sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, tentu nakama sekalian masih ingat dengan percakapan bos CP0 itu kepada The Asterix. Bos CP0 menyatakan bahwa dia iri. Rasa iri itu mungkin karena Drake sudah berani mengambil tindakan yang bisa memenuhi prinsip keadilannya, walaupun harus menentang pemerintah dunia. Sementara bos CP0 itu tidak berdaya untuk melawan perintah. Hidupnya bagaikan boneka yang tak punya kehendak sendiri. Oke, selanjutnya tubuh Luffy mengempis, Gear 4-nya berakhir dan Luffy kembali ke wujud semula. Lalu di sini CP0 terakhir yang belum tumbang diperlihatkan. Dia memandang ke atap Onigashima. Posisinya saat ini berada di balik jendela yang sepertinya bisa melihat langsung bagian atap kastil Onigashima. Nah, mimin rasa sebelum bos CP0 naik ke atas, dia bertemu dengan CP0 yang ada di jendela ini, kemudian menitipkan pesan-pesan terakhirnya. Hal itu bisa kita lihat dari ekspresi CP0 terakhir itu, yang sepertinya sedang merelakan kepergian seseorang, dan itu adalah kepergian bosnya. Nah, sementara itu Momonosuke yang berada di bawah kastil bisa mendengar suara Luffy. Tapi menurut Mimin, suara di sini bukanlah suara secara asli, tetapi adalah suara dalam bentuk telepati, atau bisa juga dalam hal Ken Bonsoku Haki. Alasannya bisa Mimin buktikan nanti. Lanjut, setelah kembali ke wujud semula, Luffy benar-benar terlihat kehilangan kesadaran. Matanya bahkan tidak memutih, tapi benar-benar menjadi hitam. Sepertinya warna hitam di mata Luffy itu menunjukkan kondisi yang sangat kritis, bahkan melebihi pingsan, dan rasanya itu benar-benar sebuah tepi kematian. Mata hitam itu sama seperti yang digambarkan pada kondisi Zoro saat pendekar pedang kru topi jerami itu ditolong oleh Franky. Ketika itu Franky bertanya apakah Zoro sudah benar-benar mati. Nah, sebenarnya di sini Mimin mau berpendapat jika Luffy benar-benar mati. Tapi Bang Oda kan pernah berkata bahwa dia tidak suka membangkitkan karakter yang sudah mati. Jadi skema terbaik rasanya Luffy berada di tepi kematian yang lebih dari hilang kesadaran belaka. Dan akhirnya di chapter ini narator mengkonfirmasi bahwa pertarungan di atap Onigashima dimenangkan oleh Raja Hewan Buas Kaido. Nah, selanjutnya kemarahan Kaido tertuju pada bos CP0. Tapi di sini bos CP0 masih terlihat tenang dan siap untuk menerima akibat perbuatannya. Ya, walaupun tak mau Mimin akui sih, tapi bos CP0 itu terlihat cukup keren di panel ini ya. Dia berdiri tegak dengan jubah keadilan yang berkibar, sambil menantikan pukulan telak Kanabo Kaido yang sudah dilapisi Hausoka Haki itu menggeprek dirinya. Dan di chapter ini Mimin gak melihat jika bos CP0 itu diinjak-injak oleh Kaido. Jadi sepertinya informasi di video shop yang lalu agak kurang tepat. Oke, lanjut. Setelah bos CP0 menerima geprekan maut dari Kaido, suasana di bawah kastil semakin kacau karena atap Onigashima akan segera runtuh. CP0 terakhir mengencangkan posisi topinya. Sepertinya dia sudah siap untuk melakukan pergerakan lagi, dan besar kemungkinan dia akan mengejar Nico Robin. Selanjutnya Kawamatsu meminta para samurai untuk melompat ke luar kastil Onigashima, karena jika mati terbakar di dalam sini tidak ada kehormatan yang mereka dapatkan. Tapi hal itu tidak mudah untuk dilakukan karena naga Kaido sudah kembali masuk ke dalam kastil. Bahkan Kaido langsung menembakkan Borobrite-nya. Ya, kedatangan Kaido itu bertujuan untuk mengkonfirmasi kekalahan bahkan kematian Luffy, sekaligus menantang semua musuh yang masih ingin bertarung dengan dirinya.
Para Kurocho Kaido pun bersorak menyambut kedatangan pemimpinnya itu. Sementara para samurai tak bisa banyak gaya, mereka mati gaya karena terkejut dengan kekalahan Luffy. Kemudian Law dan Kid pun mengatakan bahwa suara Luffy sudah menghilang, dan hal itu seperti yang dikatakan oleh Momonosuke. Tentu yang dimaksud suara oleh Kid dan Law ini adalah menggunakan kemampuan Kenbunsoku Haki, seperti yang Mimin singgung di atas. Lalu selanjutnya Nami memprotes Kaido dan menyatakan Luffy tidak mungkin sudah mati. Nah, Nami yang tak punya Kenbunsoku Haki tentu tak bisa merasakan kekalahan Luffy itu. Kaido yang mendengar ucapan Nami jadi emosi. Dia menembakkan Borobreed kepada Nami sambil mengatakan bahwa kenyataan dia ada di sini adalah bukti bahwa Luffy sudah kalah. Tapi untungnya Marco masih punya sisa-sisa tenaga untuk menahan Borobreed Kaido yang diarahkan kepada Nami. Nah, di sini ada hal yang sangat menarik tapi masih tersembunyi, yaitu mengenai pernyataan Kaido bahwa Luffy sudah mati. Menurut Mimin, di sini Kaido melakukan suatu hal yang aneh, yaitu dia tidak benar-benar memastikan kematian Luffy seperti mengambil kepalanya. Karena kan Luffy sudah berulang kali terkapar dan dia bisa bangkit lagi. Jadi tentu akan lebih pasti jika Luffy sudah mati ketika Kaido memperlihatkan kepala Luffy kepada pasukan aliansi. Dan seingat Mimin, Kaido juga pernah mengatakan akan melakukan hal itu ketika Luffy jatuh dari atap Onigashima. Nah, menurut Mimin, kesimpulan dari keganjilan itu adalah Kaido ingin menunggu apakah Joy Boy akan bangkit pada diri Luffy ataukah tidak. Bahkan mungkin Kaido sudah tahu bahwa Joy Boy akan bangkit pada diri Luffy, sehingga dia membiarkan Luffy yang sudah terkapar untuk menunggu kebangkitan Joy Boy. Ya, itu sih yang bisa Mimin lihat dari keganjilan tindakan Kaido itu. Lalu selanjutnya Kaido menyatakan bahwa Onigashima akan tetap mendarat di ibu kota bunga sesuai dengan rencana. Nah, perlawanan Momonosuke untuk mendorong Onigashima akan jadi sia-sia karena awan api yang dia dorong itu kan awan apinya Kaido. Jadi tentu akan lebih menuruti tuannya. Lalu Kaido yang sudah tidak bertarung tentu bisa lebih berkonsentrasi untuk mengendalikan awan api. Nah, selanjutnya Kaido menebarkan teror dengan mengatakan bahwa dia akan merubah Wano menjadi pabrik senjata secara keseluruhan. Semua penduduk hingga anak-anak dan wanita akan menjadi budak hingga mereka kehilangan nyawa. Para samurai pun jadi khawatir dengan ucapan Kaido itu. Mereka mulai kena mental. Nah, terakhir Kaido menyuruh Momonosuke untuk segera keluar dan menyerahkan diri agar pertarungan ini bisa dinyatakan selesai dan Kaido lah pemenangnya. Para Kurocho Kaido pun seperti punya semangat baru untuk bertarung. Mereka menyerbu Kid dan Law yang sedang kelelahan. Kru Law dan kru Kid pun berjuang untuk melindungi kapten mereka. Nah, selanjutnya diperlihatkan posisi Kucing Oren Barbar Nekomamushi. Dia sudah hampir sampai di aula utama. Sepertinya dia akan menyerang Kaido lagi dengan sisa-sisa tenaganya. Sementara itu para samurai terlihat sangat putus asa. Karena di samping Kaido sudah mengalahkan Luffy, mereka juga terjebak dalam lautan api yang membuat mereka tak bisa meninggalkan kastil. Lalu dua supernova yang berhasil mengeluarkan Big Mom dari Onigashima pun bersiap untuk kembali bertarung. Tentu saja mereka adalah Kid dan Law. Mungkin setelah rebahan sejenak kekuatan mereka sudah terkumpul sedikit. Ya, setidaknya bisa digunakan untuk memukul Kaido sekali dua kali. Kemudian Shin menunjukkan posisi Momonosuke. Di sini pimpinan para samurai itu berpikir untuk menyerah agar tidak jatuh korban lebih banyak. Tapi Yamato melarangnya. Menurut Yamato, menyerah bukanlah solusi karena semuanya malah akan dijadikan budak seumur hidup hingga ajal menjemputnya. Lalu Yamato juga mengatakan bahwa pertempuran ini sudah ditunggu selama 20 tahun. Dan pertempuran ini juga membawa tekad para daimyo yang sudah tiada, yang hingga akhir hayatnya tidak menyerah kepada Orochi. Nah, akhirnya Yamato menegaskan bahwa daripada menyerah di sini, lebih baik mati bersama-sama saja.
Iya, sebuah tekad yang luar biasa dari Yamato, dan ini membuat Mimin merinding sih, dimana kebebasan itu sangat layak untuk diperjuangkan. Dan daripada kebebasan atau kemerdekaan itu hilang, maka lebih baik mati dalam pertempuran. Merdeka! Nah, di sini mata Yamato dan Momonosuke terlihat menajam, dan tentu mereka sudah memilih jalan untuk berjuang hingga tetes darah penghabisan. Nah, sepertinya seluruh pasukan aliansi yang masih sadar akan menyerang Kaido bersama-sama. Tadi kan sudah ada Marco, Nekomamushi, Kawamatsu, Lau, dan Kid, serta tim SAR Usopp bersama dengan Nami dan Chopper. Sebenarnya sih masih ada Jinbe dan Franky, atau bisa juga Robin dan Brook, tapi mereka belum terlihat di chapter ini. Scene kembali menunjukkan pertarungan di aula utama. Di sini Kaido bertarung dengan menembakkan Borobreed kepada para samurai. Jelas itu akan membuat keadaan semakin memburuk. Selain para samurai yang terkena semburan api itu akan tumbang, kebakaran yang terjadi di Onigashima akan semakin besar. Nah, scene berganti lagi ke lokasi yang kini menjadi sangat sunyi, yaitu di atap Onigashima. Di sini Bakashincho Luffy masih terkapar dengan mata yang menghitam. Lalu tiba-tiba Luffy seperti mendapatkan kesadaran baru. Mulutnya yang tadi terbuka menganga jadi tertutup dan akan menunjukkan sebuah senyuman. Nah, tepat di panel setelah itu diperlihatkan sosok Zunisa yang baru saja menyadari sesuatu. Dan dengan segera gajah purba itu menghubungi Momonosuke untuk mengatakan hal yang baru saja dia dengar. Sementara itu kita bisa melihat bahwa Yamato sudah naik ke naga Momonosuke. Mereka pun segera OTW masuk kembali ke dalam kastil Onigashima. Lalu setelah mendengar Zunisa, Momonosuke bertanya apa yang ingin dikatakan oleh gajah itu. Dan Zunisa mengatakan bahwa dia mendengar suara yang sudah sejak 800 tahun lalu tidak dia dengar. Dan itu adalah suara genderang kebebasan. Nah, Momonosuke sangat terkejut ketika mendengar penjelasan Zunisa. Dia paham sih bahwa itu adalah sesuatu yang hebat, tapi Momo belum tahu suara apa yang dimaksud oleh Zunisa. Akhirnya Zunisa mengatakan bahwa Joy Boy telah kembali. Nah, sebelum menuju panel terakhir mengenai Luffy, Mimin tertarik pada mata Zunisa yang terlihat bercahaya ketika merasakan kedatangan Joy Boy. Menurut Mimin akan terjadi sesuatu kepada Zunisa. Kemungkinan yang umum adalah gajah itu akan mendapatkan peningkatan kekuatan. Lalu kemungkinan liarnya hukuman Zunisa telah berakhir ketika Joy Boy kembali. Dan mungkin jika gajah itu benar-benar pengguna Devil Fruits, dia akan kembali ke wujud semula. Ya, menurut Mimin, baik kemungkinan umum atau kemungkinan liar itu akan membawa suatu perubahan kepada Zunisa. Lalu selanjutnya kita sampai ke panel terakhir yang menunjukkan sosok Luffy tersenyum dan tubuhnya seperti meleleh. Tapi ada yang aneh di sini, yaitu melelehnya tubuh Luffy itu tidak wajar. Karena tidak meleleh ke bawah, tetapi malah meleleh ke atas. Lalu ternyata fakta di chapter ini sudah diinformasikan oleh Bang Oda pada acara Jump Fest tahun 2022 yang lalu, di mana Bang Oda meminta kita untuk lebih memperhatikan Luffy sebagai karakter utama. Dan itu bisa jadi adalah clue tentang chapter ini. Lalu pertanyaan besarnya, kira-kira apa yang akan terjadi pada Luffy selanjutnya? Ya, ini sangat menarik untuk dibahas. Penjelasan mengenai hal itu bisa kita mulai dari bentuk awakening yang dikhawatirkan oleh Gorosei, dan hal itu sudah berabad-abad tidak muncul. Bahkan bagi para Gorosei itu hanyalah sebatas mitos. Lalu di chapter ini Zunisa menyinggung mengenai genderang kebebasan yang sudah lama tidak didengar sejak 800 tahun yang lalu. Dan suara genderang kebebasan itu dibawa oleh Joy Boy. Jadi menurut Mimin, kebangkitan Gomu Gomu no Mi itu sama dengan kebangkitan sosok Joy Boy. Di sini bahkan Mimin merasa bahwa itu adalah sosok, bukan hanya kekuatannya saja. Karena Zunisa mengatakan tentang suara yang menjurus pada karakter seseorang. Nah, jika yang bangkit itu memanglah sosok, akan ada dua kemungkinan. Pertama, Luffy akan kerasukan sosok Joy Boy.
Jadi Luffy si topi jerami memang kalah dalam pertarungan melawan Kaido. Namun Joy Boy mengambil alih tubuh Luffy, lalu bertarung lagi melawan Kaido. Tapi kalau seperti ini skemanya akan mirip seperti Boruto dan Momoshiki yang saling berbagi kesadaran. Atau kemungkinan kedua, Luffy bisa mewarisi ingatan Joy Boy dari masa lalu dan juga kekuatannya. Ya seperti Eren Yeager yang mewarisi ingatan seseorang setelah memakan pengguna Titan yang lain. Nah, suara yang dimaksud oleh Zunisa itu mungkin adalah ingatan Joy Boy yang kembali muncul pada diri Luffy. Ya memang jadi ribet sih jika yang bangkit itu adalah sosok, dan akan lebih simpel jika yang bangkit itu hanya kekuatan saja. Namun apapun itu, Mimin berharap kita tidak akan kehilangan kepribadian Bakasencho yang kocak dan juga konyol itu. Oke lah, sampai di sini aja segmen real review untuk chapter kali ini. Jika ada tambahan, saran dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Yos, Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!